Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam. Ini dengan siapa ya? Saya Santi dari SMK Kesehatan kelas 7, Bu. Ini apa yang menghubungi ibu kemarin ya di telepon? Iya, Bu, saya yang kemarin telepon Ibu. Oh iya Santi, nampaknya ada keperluan dengan ibu ya? Iya, Bu, apa Ibu ada waktu untuk saya? Saya ingin konseling sekarang. Tentu bisa. Ibu sangat senang sekali Nak Santi mau menghubungi ibu untuk konseling. Terima kasih, Bu. Baik, di sini kita bisa lebih santai ya. Bagaimana kabar Santi hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Syukurlah kalau begitu. Baiklah, rupanya ibu perlu berkenalan dulu ya dengan Nak Santi. Kan ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Iya, Bu, terima kasih. Baik, nama ibu Sally Veronica. Ibu tinggal di Madiun. Lalu ibu tertarik belajar bimbingan dan konseling sehingga ibu melanjutkan studi program S1 di Universitas PGRI Madiun. Oh iya, Bu. Baiklah, apakah Nak Santi sudah pernah mengikuti konseling? Belum pernah, Bu. Baru sekarang ini saya mengikuti. Bagaimana bila ibu menjelaskan tentang konseling terlebih dahulu kepada Nak Santi? Iya, Bu, saya sangat senang jika Ibu menjelaskan untuk saya. Baiklah, jadi begini, konseling adalah bantuan profesional yang diberikan konselor seperti ibu kepada konseli yaitu Nak Santi agar Nak Santi mampu memecahkan masalah atau problem yang sedang Nak Santi hadapi. Konseling itu dilandasi oleh asas-asas seperti kerahasiaan, kesukarelaan, keahlian, kegiatan, kemandirian, dan masih banyak yang lain. Namun, apa yang saya sebutkan ini merupakan hal yang sangat penting. Asas kerahasiaan di sini menjamin semua data-data atau informasi yang terkait dengan masalah kamu. Selanjutnya, pertemuan ini kita batasi ya. Kita akan melakukan pertemuan dengan mempergunakan waktu lebih kurang 30 sampai 45 menit. Dengan adanya waktu yang singkat ini, maka kita sebaiknya benar-benar memanfaatkan waktu yang ada. Nah, jika pada pertemuan pertama ini masalahmu belum terselesaikan, maka kita akan adakan perjanjian untuk mengadakan pertemuan berikutnya. Apakah kamu sudah paham? Begitu ya, Bu. Wah, saya setuju. Ya, Bu, saya paham. Lengkap sekali penjelasan Ibu dan sekarang saya mengerti tentang konseling. Ya, Ibu juga berterima kasih karena Nak Santi telah sudi mendengarkan penjelasan Ibu tentang konseling ini. Ya, Bu, sama-sama. Baiklah, coba Nak Santi ceritakan kepada Ibu apa yang menjadi ganjalan di hati Anda saat ini. Begini, Bu, saya merasa deg-degan, takut kalau lihat ada orang yang marah-marah. Maksud kamu? Jadi begini, Bu, misal di kelas ada teman dimarahi oleh guru gitu, saya langsung ketakutan, deg-degan gitu, Bu. Coba ceritakan kepada saya bagaimana itu bisa terjadi. Begini, atau sejak kapan itu terjadi? Begini, Bu, dulu saya baik-baik saja. Tetapi sejak tante saya sukses dan kaya, ia menjadi sombong dan berkuasa di keluarga kami. Ia mempunyai anak tunggal dan sangat dimanjat. Dan siapa saja membuat anaknya menangis pasti dimarahi habis-habisan. Dan saya selalu kena sasarannya, Bu, karena saya yang paling tua. Pernah suatu ketika kami bermain, tiba-tiba sepupu saya bertengkar dengan saudara yang lain dan saya dimarahin habis-habisan. Ini terjadi sekali, Bu. Jadi sejak itu saya kalau ada orang marah-marah pasti gemeter dan ketakutan. Ibu memahami perasaanmu. Nampaknya kamu sangat terganggu sekali ya dengan keadaan ini. Banget, Bu. Baiklah kalau begitu,
Jadi kamu sekarang sedang mengalami trauma akibat tante kamu yang sering memarahimu. Bagaimana menurutmu? Ya, begitulah, Bu. Em, Nak Santi sudah menyadari dan merasakan bahwa Anda saat ini mengalami masalah trauma. Iya, Bu, dan saya ingin sekali menyelesaikan masalah ini. Bagus. Ini sebuah kemajuan yang sangat saya inginkan. Oleh karena itu, saat ini sangat tepat bila kita mendiskusikan tujuan yang ingin kita capai dalam konseling ini. Ya, Bu, saya setuju. Baik, tujuan kita melakukan konseling ini adalah untuk meningkatkan kemampuan Anda dalam mereduksi atau menurunkan intensitas ketegangan yang Anda rasakan. Maksud Ibu di sini adalah hasil konseling ini berupa Anda mampu menurunkan ketegangan akibat trauma yang Anda rasakan. Begitu ya, Bu. Lalu saya harus bagaimana, Bu? Ya, sabar. Kita sudah berdiskusi tentang tujuan konseling. Sebagai harapan yang harus diwujudkan, untuk bisa mewujudkan harapan tersebut, diperlukan teknik atau cara yang mudah yang dapat Anda lakukan. Ibu ingin memilih beberapa teknik atau cara yang harus Nak Santi pelajari bersama Ibu. Teknik yang pertama yang Ibu pilih adalah teknik relaksasi, agar ketegangan yang kamu rasakan dapat direduksi sehingga kamu bisa lebih santai dan rileks. Dan kemudian kita akan menggunakan teknik yang kedua, yaitu teknik desensitisasi sistematik, yaitu teknik di mana kamu akan membayangkan keadaan atau kondisi yang membuat kamu trauma, mulai dari yang kamu anggap terendah sampai keadaan yang paling tinggi intensitasnya. Jadi kamu juga harus menyadari bahwa tidak ada kehidupan tanpa masalah, sehingga manusia harus berikhtiar untuk mencari solusinya. Baik, Bu, saya setuju dan tertarik untuk mempelajari kedua teknik yang Ibu berikan kepada saya. Oke, sekarang kita mulai ya. Rilekskan tubuh Nak Santi, ambil posisi duduk yang nyaman, kemudian tarik nafas perlahan dari hidung dan keluarkan perlahan melalui mulut. Lanjutkan hingga kamu benar-benar merasa nyaman dan rileks. Sudah, Bu, saya sudah merasa rileks. Baik, sekarang kita mulai melakukan teknik yang kedua. Nak Santi duduk dengan posisi nyaman dan tetap melakukan relaksasi. Sekarang saya akan menyebutkan keadaan atau situasi yang teringan, sedang hingga yang terberat. Jika Nak Santi membayangkannya dan merasa tidak sanggup atau tidak kuat, Nak Santi bisa ngomong ya, berbicara kepada Ibu. Mengerti? Ya, Bu, saya mengerti. Oke, bagus sekali. Mari kita mulai. Tetap rileks. Bayangkan Anda sedang bermain dengan saudara sepupu Anda di ruang keluarga. Nak Santi di situ sedang bermain dengan sepupu, dan kemudian ada tante di ruangan itu juga. Bayangkan dulu ya. Kemudian sepupu Nak Santi, anak dari tantenya Nak Santi itu bertengkar dengan saudara yang lain dan menangis. Nak Santi bayangkan dulu keadaan itu. Lalu tante Nak Santi menghampiri kalian.
Bayangkan dan rasakan apa yang Nak Santi rasakan. Bayangkan saja. Sekarang Tante Nak Santi mulai berbicara dengan suara yang keras dan bayangkan raut wajahnya. Bu, saya ngeri membayangkannya. Oke. Sekarang rileks. Tarik nafas dari hidung perlahan dan keluarkan dari mulut hingga Anda benar-benar rileks dan tenang. Bayangkan dulu sampai saya bertanya. Sudah, Bu. Apa yang Nak Santi rasakan? Saya ngeri, Bu. Awalnya biasa saja, tapi ketika saya mulai membayangkan tante saya berbicara dan membayangkan wajahnya, saya ngeri, Bu. Oke, kita sudah pada tahap sedang. Dan Nak Santi sudah merasa tidak sabar. Kita harus melakukan ini lagi ketika Anda sudah siap dan melewati tahap akhir, yaitu tahap yang terberat. Bagaimana? Iya. Iya, Bu. Jadi ini harus dilatih terus ya, Bu? Tentu kita akan mempraktekannya lagi dalam tahap pertemuan selanjutnya ya. Baik, Bu. Apakah Nak Santi sanggup? Iya, Bu, saya sanggup. Apakah dalam proses ini akan terjadi ketidakberhasilan, Bu? Berhasil atau tidaknya proses konseling ini semua itu tergantung pada Nak Santi sendiri. Maksudnya bagaimana ya, Bu? Kok tergantung pada saya? Jadi begini Nak Santi, kenapa keberhasilan atau tidaknya proses konseling ini tergantung kepada Nak Santi? Karena dalam proses konseling ini yang berperan paling penting yaitu Nak Santi. Jadi di sini jika Nak Santi mampu menjalankan proses konseling ini dengan baik, maka proses konseling akan berhasil. Tetapi jika Nak Santi tidak mengikuti dengan baik atau mengikuti proses konseling tapi tidak maksimal, maka kemungkinan besar proses konseling ini akan mengalami kegagalan. Apakah sampai di sini ada yang ditanyakan? Oh, tidak, Bu. Itu semua sudah cukup jelas. Terima kasih banyak, Bu. Ya, Nak Santi, sama-sama. Jadi di sini Ibu simpulkan ya tentang masalah Nak Santi. Jadi Nak Santi merasa cemas, takut, deg-degan ketika melihat orang marah atau melihat seseorang yang sedang dimarahi di depan Nak Santi. Itu semua terjadi gara-gara Nak Santi sering melihat tante Nak Santi marah dengan nada yang keras. Jadi di sini Nak Santi mengalami trauma yang cukup agak berat. Iya, Bu. Kurang lebih memang seperti itu. Iya, Nak Santi. Jadi bagaimana keadaan Nak Santi sekarang? Saya sedikit lebih baik, Bu, karena sudah menceritakan apa yang saya rasakan kepada Ibu. Baguslah kalau begitu. Jadi Ibu berharap Nak Santi dapat menjalani proses konseling ini dengan baik ya. Ibu yakin kok Nak Santi pasti dapat menyelesaikan masalah Nak Santi dengan baik. Dan Nak Santi akan bersikap normal kembali seperti dulu setelah proses ini berhasil. Baik, Bu. Kapan saya bisa menghubungi Ibu lagi? Kapanpun Nak Santi mau silakan, tetapi selalu hubungi dulu ya Ibu jika ingin melakukan konseling tahap berikutnya. Bagaimana? Baik, Bu. Terima kasih. Saya permisi dulu. Sepertinya saya harus menyelesaikan tugas terlebih dahulu, Bu. Iya Nak Santi, jangan buat masalah Nak Santi ini sebagai ancaman untuk Nak Santi ya.
Nak Santi jangan sampai meninggalkan tugas Nak Santi. Nak Santi juga harus tetap fokus dalam sekolah. Saya senang kamu sudah mau berbagi cerita dengan saya. Dan selanjutnya semoga proses konseling ini akan berhasil dan dapat menemukan apa yang Nak Santi cari. Dan saya menunggu kabar Nak Santi selanjutnya. Baik Bu, saya akan berusaha untuk tetap fokus dalam sekolah meskipun saya masih mengalami trauma seperti ini Bu. Bagus, bagus Nak Santi. Saya sangat mendukung apa yang Nak Santi lakukan. Baik Bu, terima kasih. Sekian dulu Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.